Halo guys, untuk kali ini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan mobil Kijang Capsule. Kijang Capsule merupakan salah satu MPV yang cukup populer sebelum adanya MPV seperti sekarang. Mobil yang merupakan generasi sebelum Kijang Innova ini ternyata masih punya banyak pecintanya, terutama para pembeli mobil bekas yang kerap mencari Kijang Capsule untuk dijadikan mobil harian. Toyota Kijang Capsule merupakan mobil generasi keempat dari Toyota Kijang. Desain yang dimiliki oleh Kijang Capsule dianggap timeless, alias tak lekang oleh waktu bagi sebagian orang. Karena lekuk tubuhnya sudah tak mengotak seperti generasi Kijang sebelumnya. Bagi sebagian orang, Kijang Capsule jadi cukup menarik. Makanya, tak heran jika masih banyak orang yang ingin mencoba memeliharanya. Diproduksi pada 1997 sampai 2003, Kijang ini punya dua mesin yang berbeda, yaitu mesin bensin dan diesel. Secara desain, mobil ini punya desain membulat seperti kapsul. Desainnya lebih baik dibanding generasi sebelumnya dan juga lebih aerodinamis. Pada generasi ini juga, Toyota Astra Motor tak lagi memanfaatkan karoseri. Langsung saja kita ke kelebihan Kijang Capsule. Kalau bicara kelebihan, Kijang Capsule sebenarnya punya banyak kelebihan yang bisa diandalkan. Walaupun usia mobil ini sudah memiliki kepala dua, tapi untuk merawatnya juga terbilang mudah. Kelebihan pertama dari mobil ini adalah harga jual. Harga jual Kijang Capsule cenderung stabil, bahkan di beberapa daerah bisa dibilang punya harga tinggi. Selain itu, harga suku cadang dan ketersediaan spare part mobil ini juga cukup melimpah. Karena produksi lokal, kelebihan Kijang Capsule lainnya adalah perawatannya yang sangat mudah. Mesin 7K dari Kijang terkenal bandel, awet, dan tak rewel. Mesin Kijang ini kerap digunakan untuk dijadikan mesin pengganti. Kelebihan lain yang bisa dibanggakan adalah kabinnya yang lapang, sehingga bisa dibilang sebagai patokan kabin MPV saat ini. Mesin 1800 cc 2000 dan diesel 2400 cc yang tertanam pada tubuh Kijang Capsule juga punya karakter tangguh. Apalagi ground clearance mobil ini juga cukup tinggi, tak terlalu risau saat melahap berbagai medan. Suspensinya juga cenderung empuk, jadi cukup nyaman untuk dijadikan mobil harian. Mayoritas pengguna Toyota Kijang Capsule masih beranggapan jika mobil ini adalah mobil yang tangguh. Kemudian kita bahas kekurangan Kijang Capsule. Walaupun banyak memiliki kelebihan, tapi bukan berarti Kijang Capsule memiliki nilai sempurna. Ingat, kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Mobil Kijang Capsule menyimpan beberapa kekurangan yang jarang diketahui oleh banyak orang. Memang, melihat orang yang memakai mobil ini tentu seperti nyaman-nyaman aja. Tapi kalau ditanya lebih detail, masih ada saja kok kekurangannya. Kijang Capsule punya beberapa kekurangan. Salah satunya adalah konsumsi bahan bakar boros. Bahkan lantaran mobil ini memiliki AC double blower. Saat dinyalakan tentunya akan jadi lebih boros lagi bahan bakarnya. Mesin yang dianggap boros adalah mesin 1800 cc. Tenaga mesin ini juga dianggap sangat kurang alias loyo. Belum usai sampai di situ, Kijang Capsule juga punya kekurangan lain pada sektor dapur pacunya. Kekurangan dari mesin Kijang Capsule adalah mesinnya yang mudah meraung-raung bak macan kelaparan. Saat mengendarinya, suara mesin memang terdengar keras. Bahkan, suara mesinnya sampai masuk ke dalam kabin sehingga mengurangi kenyamanan pengemudi dan penumpang. Kekurangan lain dari Kijang Capsule bekas adalah karet bodi yang sudah mulai getas atau bahkan mengelupas. Kalau kekurangan yang satu ini sih rasanya wajar-wajar saja. Mengingat mobil ini sudah cukup berusia lebih dari 19 tahun. Hal lain yang terkadang menjadi permasalahan adalah minimnya fitur. Fitur yang ada di tahun 1990-an terasa cukup tua dan usang.
Kijang Kapsul bisa dibilang tak punya fitur yang wah untuk dibanggakan. Interiornya sederhana, bahkan terkesan standar. Eksterior, ya seadanya. Juga layaknya mobil tahun 1990-an.